Meski pemerintah banyak menggelontarkan stimulus untuk mendorong daya beli masyarakat, namun penjualan retail di Indonesia masih lesu. Indeks penjualan real atau IPR pada Juli 2020 terkontraksi 12,3% secara year on year. Sementara secara bulanan angka ini lebih baik karena IPR Juni terkontraksi 17,1%. Dari rilis Bank Indonesia, perbaikan penjualan diperkirakan terjadi pada hampir seluruh kelompok komoditas, di mana sektor makanan, minuman, dan tembakau mengalami kontraksi paling rendah. Hal itu sejalan dengan peningkatan daya beli masyarakat dan implementasi adaptasi kebiasaan baru. Dari sisi harga, tekanan inflasi pada 3 dan 6 bulan mendatang diperkirakan meningkat. Indikasi peningkatan harga tersebut tercermin dari indeks ekspektasi harga umum untuk 3 dan 6 bulan mendatang, masing-masing sebesar 133,7 dan 157,7, lebih tinggi daripada periode sebelumnya. Twitter, Skype, dan Zoom harus memulai bayar pajak PPN 10% ke pemerintah Indonesia per 1 Oktober 2020. Ditjen Pajak Kementerian Keuangan setidaknya menambah 12 perusahaan digital dari luar negeri untuk memungut pajak pertambahan nilai atau PPN 10% dari harga sebelum pajak kepada konsumennya. Selain itu, pungutan PPN harus dicantumkan pada kwitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut. 12 perusahaan yang masuk dalam gelombang ketiga ini antara lain Skype, Zoom, Twitter, hingga LinkedIn. Perusahaan itu telah memenuhi kriteria sebagai pemungut PPN atas barang dan jasa digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia. Penunjukan oleh Ditjen Pajak ini memasuki gelombang ketiga, setelah pada gelombang pertama ditunjuk 6 perusahaan, lalu pada gelombang kedua 10 perusahaan. Dengan begitu, total jumlah perusahaan digital asing yang ditunjuk sebagai pemungut PPN saat ini sebanyak 28 perusahaan. Di tengah pandemi COVID-19, perusahaan listrik negara menerbitkan obligasi berkelanjutan dan sukuk ijaroh berkelanjutan 4 tahap 1 tahun 2020 hingga mencapai 1,8 triliun rupiah. PLN menerbitkan 10 seri obligasi dan sukuk ijaroh dengan masing-masing sebanyak 5 seri. Obligasi dan sukuk ijaroh ini dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Namun PLN nantinya dapat melakukan pembelian kembali atau buyback untuk sebagian atau seluruh obligasi dan atau sukuk ijaroh ini. Buyback bisa dilakukan dengan tujuan untuk pelunasan obligasi dan atau pembayaran kembali sisa imbalan ijaroh atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Produsen pesawat Amerika Serikat Boeing menyatakan mungkin akan menunda beberapa pengiriman pesanan pesawat 787 Dreamliner karena terdeteksi adanya cacat produksi di beberapa komponen pesawat. Cacat produksi itu teridentifikasi di pabrik Boeing di Salt Lake City, Utah. Administrasi Penerbangan Amerika Serikat atau FAA mengatakan pihaknya sedang menyelidiki masalah yang dihadapi Boeing dan setidaknya akan memeriksa sekitar 900 pesawat. Boeing mengatakan inspeksi dari FAA akan mempengaruhi waktu pengiriman 787 dalam waktu dekat. Setinggi-tingginya saham naik, akhirnya bisa jatuh juga. Kalimat itu yang bisa mendeskripsikan kondisi 6 saham teknologi di bursa saham Amerika Serikat. Saham-saham dengan kapitalisasi besar di Wall Street ambles dalam 3 hari dan kehilangan lebih dari 1 triliun dolar atau setara 14.700 triliun rupiah. Nilai kapitalisasi perusahaan Jeff Bezos hingga Mark Zuckerberg harus ambles puluhan hingga ratusan miliar dolar Amerika Serikat hanya dalam 3 hari. Tapi terlepas dari jumlah kehilangan yang sangat besar, perusahaan-perusahaan tersebut telah mengalami kenaikan yang cukup besar sebelumnya. Pada awal 2020, 6 perusahaan teknologi tersebut memiliki kekayaan sekitar 5 triliun dolar AS dan mencapai puncaknya dengan nilai 8,2 triliun dolar AS. Meskipun mengalami kerugian besar selama beberapa hari, ke-6 perusahaan ini masih bernilai 2,1 triliun dolar AS, lebih banyak daripada awal tahun.